Shalom semuanya, kami dari kelompok kecil 22 akan mempresentasikan obat dalam sistem kardiovaskular, lebih tepatnya yaitu obat epinefrin. Selamat belajar! Epinefrin yang diproduksi oleh sumsum adrenal merupakan salah satu zat yang paling banyak digunakan dalam berbagai situasi. Hormon ini sangat penting dalam respons stres akut tubuh dengan merangsang sistem saraf simpatik. Epinefrin telah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA dalam mengobati situasi hipersensitivitas termasuk anafilaksis, lalu mengelola hipotensi akibat shock septik, serta menginduksi midriasis selama operasi intraokular. Selanjutnya, kita akan membahas nama paten dan nama generik dari obat ini. Nama generik dari obat ini merupakan epinefrin atau biasa disebut dengan obat adrenalin, yaitu obat dan hormon. Terdapat nama paten atau biasa nama dagang juga, salah satunya adalah EpiPen. EpiPen merupakan autoinjektor yang paling dikenal untuk penanganan reaksi anafilaksis. Yang kedua ada adrenalin. Adrenalin digunakan dalam bentuk berbagai macam sediaan. Salah satu contohnya termasuk injeksi. Dan yang ketiga, Phkin merupakan salah satu nama paten yang tercantum pada referensi lokal di Indonesia yang diproduksi melalui PT yang ada di Indonesia. Berikut adalah gambar dari tiap sediaan bentuk obat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengklasifikasian obat epinefrin. Yang pertama yaitu agonis adrenergik non-selektif, yang dimana obat ini berfungsi untuk menstimulus semua reseptor adrenergik dari alfa 1, alfa 2, beta 1, dan beta 2. Yang kedua adalah simpatomimetik, yang berfungsi untuk meniru semua efek sistem saraf simpatis dengan respon fight or flight. Yang ketiga ada vasopresor, yang berfungsi untuk mempersempit pembuluh darah dan menaikkan tekanan darah. Yang keempat ada bronkodilator yang melebarkan saluran nafas dan membantu pernapasan terutama pada asma. Yang kelima ada obat anti shock atau anafilaksis yang berfungsi untuk obat pilihan pertama untuk mengatasi pencegahan reaksi alergi. Yang keenam ada obat resusitasi jantung yang berfungsi untuk penggunaan pada saat prosedur ACLS ataupun CPR pada saat proses henti jantung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikasi dan juga kontraindikasi pada obat epinefrin. Kita masuk pada indikasi. Kapan sih obat ini dapat diberikan kepada pasien? Itu yang pertama pada saat anafilaksis atau resiko alergi berat, di mana obat ini menjadi obat utama yang diberikan melalui intramuskular. Kemudian yang kedua itu ada henti jantung atau cardiac arrest, di mana ini diberikan saat insusilasi jantung paru melalui injeksi intravena. Kemudian yang ketiga itu ada bronkospasme. Ini merupakan gejala di mana ketika orang mengalami asma yang belum membaik dengan obat lain. Kemudian itu yang keempat ada hipotensi refraktor. Ini merupakan masa di mana diberikan sebagai inhalasi untuk membuka saluran nafas atas. Kemudian itu yang kelima ada cramp pada anak, di mana ini membantu mengurangi pendarahan dan juga membantu memperpanjang efek dari anestesi. Yang terakhir itu ada vasokonstriktor, di mana ini berguna sebagai vasopresor bila mana cairan saja tidak cukup. Selanjutnya kita masuk pada kontraindikasi pada obat epinefrin. Nah, artinya ini obat ini tidak dianjurkan diberikan kepada pasien atau dapat digunakan tetapi dengan hati-hati. Yaitu yang pertama kepada pasien yang mengalami alergi terhadap obat epinefrin ini atau sulfit. Kemudian yang kedua pada pasien yang mengalami penyakit jantung koroner berat atau aritmia ventrikel. Kemudian yang ketiga pada pasien yang mengalami hipertensi yang berat yang tidak terkontrol. Kemudian yang keempat glaukoma
sudut sempit. Kemudian yang kelima, penggunaan bersamaan dengan anestesi inhalasi atau disebut dengan halutan. Dan yang terakhir pada ibu hamil. Pada ibu hamil tidak dianjurkan mengonsumsi obat ini, tetapi dianjurkan ketika manfaat obat ini lebih besar daripada risiko. Obat epinefrin atau biasa kita sebut sebagai adrenalin adalah obat yang sering digunakan dalam mengatasi shock anafilaktik atau reaksi alergi yang dapat mengancam jiwa, dan bisa juga digunakan dalam tindakan resusitasi jantung paru. Obat ini bekerja sangat efektif dan cepat dengan memacu kinerja jantung, melegakan pernafasan, meredakan ruam dan pembengkakan, serta meningkatkan tekanan darah. Meskipun obat ini sangat bekerja dengan efektif, tentu saja ada efek samping yang dapat dipengaruhi oleh obat epinefrin ini. Efek samping dapat kita lihat mulai dari efek samping ringan hingga serius. Efek samping ini muncul karena obat epinefrin ini bekerja dalam sistem saraf simpatik tubuh. Untuk efek sampingnya dapat kita lihat pada layar. Saya akan menjelaskan farmakodinamik epinefrin. Farmakodinamik epinefrin terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, stimulasi reseptor adrenergik. Epinefrin bekerja dengan menstimulasikan saraf simpatis melalui reseptor alfa dan beta adrenergik. Efek yang ditimbulkan bergantung pada reseptor yang dominan distimulasikan dan dosis yang diberikan. Alpha-1 reseptor menyebabkan penyempitan di pembuluh darah di bagian kulit, mukosa, dan bagian dalam. Hal ini berkontribusi pada peningkatan tekanan darah. Alpha-2 reseptor meskipun kurang dominan dibandingkan alpha-1 dan beta, alpha-2 reseptor berperan juga dalam vasokonstriksi. Reseptor beta adrenergik. Beta-1 reseptor yang banyak ditemukan di jantung menyebabkan peningkatan kontraktilitas otot jantung atau efek intropik positif, peningkatan denyut jantung atau efek kontropik positif, peningkatan kardiak output atau curah jantung, peningkatan tekanan darah. Beta-2 reseptor yang banyak ditemukan di otot polos bronkus dan pembuluh darah otot rangka yang menyebabkan relaksasi otot polos bronkus atau bronkodilатasi, membantu meredakan bronkospasme pada asma atau aspiaksis. Vasodilatasi pada pembuluh darah otot rangka. Dalam dosis rendah, epinefrin dapat memicu vasodilatasi yang dimediasi reseptor beta-2. Efek metabolik seperti peningkatan glikogenolisis atau pemecahan glikogen menjadi glukosa di hati dan otot yang menyebabkan peningkatan kadar gula darah. 2 efek farmakologi spesifik. Yang pertama, sistem kardiovaskular, meningkatkan tekanan darah atau sistolik dan diastolik, meningkatkan denyut jantung dan kontraktilitas miokard, meningkatkan aliran darah koroner dan cerebral, sistem pernapasan, bronkodilатasi, meredakan sesak nafas dan menge. Efek lain, relaksasi otot iris, menyebabkan midriasis atau dilatasi pupil, mencegah sel mas melepaskan histamin dan mediator inflamasi lainnya, menjadikannya sangat efektif dalam penanganan reaksi alergi dan anafilaksis. 3. Onset dan durasi kerja. Epinefrin memiliki onset kerja yang cepat dan durasi kerja yang singkat ketika diberikan secara parenteral dan suntikan. Ini dikarenakan epinefrin dimetabolisme dengan cepat oleh enzim monoamin oksidase dan katalkol metiltransferase. 4. Dosis bergantung efek. Efek epinefrin sangat bergantung pada dosis. Dosis rendah cenderung menstimulasi reseptor beta lebih dominan,
sedangkan dosis tinggi akan mengaktifkan reseptor alfa secara lebih kuat. Oke, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang farmakokinetik. Farmakokinetik ini di mana yang pertama ada absorpsi. Epinefrin dapat diserap dengan baik jika diberikan secara intramuskular dan atau subkutan. Tetapi lebih efektif lagi jika diberikan secara intravena karena langsung masuk ke dalam peredaran darah. Epinefrin ini tidak dapat diberikan secara oral karena akan dirusak oleh enzim pencernaan dan hati, sehingga tidak akan memberikan efek yang diinginkan. Yang kedua adalah distribusi. Setelah masuk ke dalam darah, epinefrin akan tersebar ke berbagai jaringan, sehingga epinefrin ini juga dapat menembus plasenta dan juga ASI. Jadi dalam penggunaan obat epinefrin ini disarankan untuk ibu hamil dan menyusui agar lebih diperhatikan lagi karena dapat mempengaruhi ASI dan juga plasenta. Dan yang seterusnya adalah metabolisme. Epinefrin akan diambil kembali ke ujung saraf oleh adrenergic, lalu dan dimetabolismekan oleh dua enzim utama, yaitu enzim oksidase atau MOQ dan setasol atau COMT. Proses metabolisme ini pertama terjadi di hati dan juga di jaringan lain. Karena metabolisme berlangsung cepat, maka efek epinefrin juga tidak bertahan lama di dalam tubuh. Berikutnya ada ekskresi. Setelah metabolisme epinefrin dikeluarkan melalui urin dalam bentuk metabolit, yaitu konjungtat, glukorida atau sulfat, ekskresi ini membantu menghilangkan sisa obat dari dalam tubuh. Epinefrin juga tidak memakan waktu paru yang lama, tetapi membutuhkan waktu yang singkat, yaitu kurang dari 5 menit setelah diberikan. Artinya dalam waktu kurang dari 5 menit obat itu sudah berkurang setengah dari dalam tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dosis dan cara pemberian obat epinefrin. Yang pertama, henti jantung. Pada kasus ini menggunakan rute intravena dan intraseus. Dosis yang digunakan adalah 1 mg dengan menggunakan larutan 0,1 ml per miligram yang diberikan setiap 3 hingga 5 menit atau dengan cara diberikan melalui rute endotrakeal dengan dosis 2 hingga 2,5 mg pada setiap 3 hingga 5 menit. Yang kedua ada syok anafilaksis. Untuk syok anafilaksis pada orang dewasa dan anak-anak dengan berat badan 30 kg atau lebih, dosis yang digunakan adalah 0,3 hingga 0,5 mg atau setara dengan 0,3 hingga 0,5 ml secara intravena dan subkutan setiap 5 sampai 10 menit. Untuk melalui rute intravena, dosis awal tipikal adalah 0,1 mg setara dengan 1 ml. Diberikan dengan kecepatan 1 hingga 4 mikrogram per menit atau infus dapat dimulai pada 5 hingga 15 mikrogram per menit dengan penyesuaian berdasarkan respon klinis. Yang ketiga ada hipotensi terkait syok septik. Pada kasus ini injeksi epinefrin 1 mg per mililiter harus diencerkan dalam larutan dextrosa sebelum infus. Infus harus diberikan melalui vena besar pada 0,05 hingga 2 mikrogram per kilogram per menit. Dititerasi untuk mencapai tekanan target arteri rata-rata yang diinginkan. Setelah status hemodinamik tercapai, infus harus dikurangi secara bertahap. Yang terakhir ada operasi intraokular. Pada kasus ini, epinefrin dapat diberikan secara intrakameral sebagai bolus 0,1 ml pada konsentrasi 1/100.000 hingga 1/400.000 dari 10 mikrogram per mililiter hingga 2,5 mikrogram per mililiter.
Selanjutnya masuk pada nursing consideration untuk epinefrin. Yang pertama, penilaian sebelum pemberian. Melakukan pemeriksaan tanda vital seperti tekanan darah, denyut jantung, dan frekuensi nafas. Lalu tinjau riwayat kesehatan pasien, terutama apakah ada penyakit jantung, hipertensi, atau diabetes. Lalu periksa kemungkinan interaksi obat, khususnya jika pasien menggunakan MAOI atau beta blocker. Yang kedua, selama pemberian obat, pastikan rute pemberian sesuai dengan indikasi klinis seperti intramuskular untuk anfilaksis, IV untuk shock, atau inhalasi untuk bronkospasme. Lalu pantau kondisi pasien secara ketat, terutama perubahan pada tanda vital dan gejala klinis. Waspadai efek samping seperti takikardia, palpitasi, tremor, dan peningkatan tekanan darah. Yang ketiga, evaluasi setelah pemberian. Nilai efektivitas terapi, apakah ada gejala seperti sesak napas atau reaksi alergi menunjukkan perbaikan atau tidak. Dokumentasikan dosis, waktu pemberian, rute, dan respon pasien terhadap obat. Lanjutkan pemantauan untuk mendeteksi efek samping lanjutan seperti aritmia atau nyeri dada. Yang keempat, edukasi pasien. Berikan penjelasan mengenai penggunaan autoinjektor seperti EpiPen, termasuk cara dan waktu penggunaannya. Anjurkan pasien untuk segera mencari pertolongan medis setelah menggunakan epinefrin. Informasikan efek samping yang perlu dilaporkan seperti pusing berat, nyeri dada, atau jantung berdebar. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang indeks keamanan pada kehamilan. Nah, seperti yang sudah kita dengarkan tadi, epinefrin adalah obat yang digunakan dalam keadaan darurat, terutama untuk mengatasi masalah alergi berat atau parah dan juga beberapa masalah kardiovaskular. Nah, saat penggunaan epinefrin pada ibu hamil itu kita harus melakukannya dengan sangat hati-hati karena obat epinefrin ini termasuk dalam golongan C oleh FDA. Dan selama penggunaan epinefrin juga itu bisa meningkatkan tekanan darah tinggi dan juga denyut jantung yang tinggi. Maka dari itu sangat penting untuk memantau respon kardiovaskular yang digunakan oleh pasien yang sedang hamil. Oke, special precaution obat epinefrin. Yang pertama, penyakit kardiovaskular. Epinefrin dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan denyut jantung yang beresiko memperburuk kondisi pasien dengan hipertensi, aritmia, ataupun penyakit jantung koroner. Kemudian yang kedua, hiperfungsi tiroid atau hipertiroidisme. Respons terhadap epinefrin bisa berlebihan dan dapat memicu gejala seperti takikardia ataupun tremor. Yang ketiga, diabetes mellitus. Epinefrin dapat meningkatkan kadar glukosa darah melalui efek antagonis terhadap insulin. Yang keempat, pasien lanjut usia. Resiko efek samping seperti aritmia jantung meningkat pada pasien lansia. Kemudian yang kelima, penggunaan bersama obat lain. Obat-obatan yang dapat menghambat efek presor epinefrin meliputi A blocker, vasodilator seperti nitrat, diuretik, dan antihipertensi. Obat-obatan ini dapat mengurangi efek vasokonstriktor epinefrin yang berpotensi mengurangi kemampuannya untuk meningkatkan tekanan darah. Kemudian yang terakhir, pemberian epinefrin intravena harus dilakukan dengan pengawasan ketat, hanya dalam situasi darurat dan sebaiknya diencerkan. Pemantauan tekanan darah, irama jantung, dan fungsi pernafasan juga sangat penting. Sekian presentasi kami mengenai obat epinefrin dari GK22. Tuhan Yesus memberkati.